ini kita akan bersama dengarkan pertunjukan menaklukkan benteng Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matillahi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman, ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbahagialah kita hari ini karena Allah masih memberikan kita segala nikmat yang indah, yang wajib kita syukuri sebagai orang-orang yang beriman. Karena sekecil nikmat Allah yang Allah berikan itu sejatinya nikmat yang besar. Ketika hari ini kalian bisa bernafas, coba bernafas, angkat nafasnya, tarik, keluarkan. Itu nikmat yang mahal. Kalau hari ini orang-orang yang berada di rumah sakit, mereka harus beli tabung oksigen. Satu hari mungkin 300.000 habis untuk satu hari. Tetapi hari ini Allah berikan nikmat oksigen itu gratis buat kita semuanya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti jalan kebaikannya. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, hari ini kita akan simak pertunjukan drama yang insya Allah bisa memberikan ilmu untuk kita, bisa memberikan inspirasi besar untuk kita, agar kita menjadi pejuang-pejuang hebat, menjadi para mujahid-mujahidah di jalan Allah, menjadi generasi yang kokoh imannya, akhlaknya, adabnya, Qur'annya, ilmunya, atas izin Allah. Untuk itu, agar kita semakin semangat menyimak pertunjukan yang nanti akan ditampilkan oleh para asatidz di depan, Ustaz ingin semangat kalian terlebih dahulu dengan teriakan takbir. Takbir! Takbir! Hari ini teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, semua orang-orang dari penjuru dunia, banyak sekali orang-orang hari ini yang melakukan euforia, melakukan kegembiraan. Karena apa? Karena melihat tontonan yang bisa jadi melalaikan. Nonton bola, ada di antara yang senang karena timnya menang. Ada yang di sini jagoannya menang terus? Wah, ada. Ada yang ketika melihat tayangan tersebut, jagoan yang dia inginkan ternyata kalah, tidak lolos masuk ke final. Akhirnya banyak orang bersedih, murung hanya karena hal-hal yang sepele. Bagaimana sikap orang tersebut? Kita lihat, kita ambil pelajarannya. Seperti apakah seharusnya seorang muslim itu dalam menyikapi sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Baik, kita lihat
pertunjukan awal yang akan ditampilkan oleh Ustadz siapa? Nanti lihat sendiri. Kepada pemeran acara, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi Apakah kalau tim kesayangan jamaah subuh kaum muslimin menjadi imam muslim mereka? Apakah kalau tim kesayangan masalah korupsi di negeri ini akan menjadi selesai? Sungguh tidak patut bagi seorang muslim menjadikan hal-hal yang sepele seperti ini. Saudaraku, maukah aku sampaikan kepadamu, aku ceritakan kepadamu tentang kesedihan yang menyebabkan runtuhnya sebuah negeri, yaitu negeri Kanada, sehingga penduduknya mereka harus memilih antara mati atau hidup. Mau kami sampaikan? Jadi, ketika orang-orang kafir ingin melakukan Granada, mereka memilih mata-mata. Mata-mata itu hidup membaur bersama masyarakat. Kemudian mata-mata itu menjumpai seorang anak kecil yang menangis. Sang mata-mata menghampiri anak kecil tersebut dan bertanya, "Nak, kenapa kau menangis?" Sang anak itu menjawab, "Wahai Tuhan, sesungguhnya aku meleset dan membidik sasaran anak panahku ini. Kenapa aku menangis? Bukankah engkau akan bisa mencobanya lagi? Wahai Tuhan, seandainya sasaran itu adalah musuhku, apakah dia akan memberikan kesempatan untukku hidup?" Tidak. Dengan jawaban itu, sang mata-mata melaporkan kepada Tuhannya, pada rajanya, "Wahai Tuhan, tunggalah penyerangan Granada." Kemudian pada suatu masa mata-mata itu kembali ke Granada dan menjumpai seorang pemuda yang sedang menangis. Kemudian dia bertanya,
saja meninggalkan observasi hatinya, dia malah bersedih. Tatkala itu sang mata-mata berbunga-bunga hatinya. Dia segera melaporkan kepada rajanya bahwa saatnya, waktunya untuk menentukan pembantaian Gaza. Jadi, apakah kau sudah paham hal ini? Kenapa Palestina begitu dibebaskan? Saudara, kita bergandengan tangan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Nanti dulu. Ngapain kamu nangis tadi? Cuma tim kebanggaan kalah kok nangis. Boleh gak teman-teman nangis? Nggak boleh. Kalau sedih itu dengan sesuatu yang menumbuhkan keimanan. Contohnya, sholatnya telat, udah iqomat masih tertidur. Ini harus sedih. Ini sedihnya kalah bola. Aduh, iya toh. Ayo segera istighfar. Ya, balik sana. Ya, balik. Tuh, ya. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah. Hari ini kita akan bersama-sama melihat pertunjukan yang akan disampaikan oleh para asatidz. Kisah penaklukan Benteng Konstantinopel yang dipimpin oleh Sang Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita lihat bersama-sama. Duduk yang paling khusyuk. Inilah kisah tentang Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Benteng Konstantinopel. Al-Kisah pemuda penakluk Benteng Konstantinopel Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 30 Maret 1432 Masehi di kota Edirne, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat ini bernegara Turki. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya Muhammad Al-Fatih agar dia dididik menjadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang kokoh iman Islamnya, dan pemimpin yang tidak takut pada musuh-musuh orang-orang baik yang senantiasa memerangi kaum muslimin. Perhatian sang ayah terhadap Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih diantarkan kepada seorang ulama yang bisa mendidiknya dalam hal kebaikan. Muhammad Al-Fatih telah berhasil menyelesaikan hafalan juz, belajar bahasa, mempelajari hadis-hadis Nabi, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan ilmu strategi perang. Muhammad, apakah kau melihat tembok yang tinggi tersebut? Ya wahai Syekh, sesungguhnya aku melihat seperti tingginya gunung-gunung yang berjulang tinggi. Tidak ada yang mustahil.
Muhammad kita. Dengan kemuliaan dan kesuwan dalam belajar kelak kalimat Rasulullah, kami akan mampu mewujudkan insya Allah. Dengan ilmu dan pertolongan doamu wahai Syekh, insya Allah dengan janji Rasulullah, aku akan menjanjikan pesan Rasulullah SAW. Ya sallallahu alaihi wasallam. Hai para santri, ketahuilah bahwa sekian ribu tahun yang lalu, Rasulullah SAW telah menancapkan dengan isyarat membuat sebuah harapan besar yang dikabarkan jauh melampaui usia kehidupan kita, dengan kalimat yang sangat mengema dan bergemuruh di dada setiap muslim saat itu adalah kalimat Latuf tahannal fusqan ini walanikmal amin amin walanikmal jais dan terus Kama Rasulullah SAW. Beliau memberikan sebuah motivasi yang sangat agung, tidak sebatas mengejar cita-cita pribadi, apalagi mengikuti keinginan dan hawa nafsu semata. Tapi Rasulullah menanamkan setiap dada kaum muslimin memiliki sebuah kesungguhan bagian untuk merebut kemuliaan itu adalah membebaskan kota Konstantinopel. Dan aku berharap semoga kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ribuan tahun yang lalu Allah berikan dengan izinnya ada pada pundakmu. Tapi ketahuilah wahai Muhammad dan seluruh santri, bahwa sesungguhnya kemuliaan itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali dengan kesungguhan dan ilmu yang kau pelajari. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa siapapun yang tidak mampu menjaga adab terhadap ilmu, terhadap para guru, maka yakinlah mereka tidak layak memenangkan perjuangan. Apakah kau siap, Muhammad dan seluruh santri? Yasarallahu lana, Allahu Rabbuna Rahman Musta'an. Semoga Allah dan yang Maha Rahman senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Al-Fatih beserta sahabat-sahabat seperjuangannya menimba ilmu dari sang guru. Banyak ilmu yang mereka pelajari, mulai dari Al-Quran, mereka menyelesaikannya 30 juz. Ilmu tafsir semakin menambah keimanan dan kekokohan mereka untuk memperjuangkan agama tauhid Islam. Muhammad Al-Fatih beserta teman-temannya melatih fisiknya agar menjadi fisik yang prima, fisik yang kokoh, fisik yang tak tertandingi, fisik yang tak gentar dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Muhammad Al-Fatih beserta para sahabat-sahabatnya mempelajari ilmu strategi perang, mempelajari ilmu bagaimana menaklukkan benteng Konstantinopel yang sangat kokoh dan tebal. Benteng Konstantinopel selama ratusan tahun tidak terkalahkan. Maka dengan cara Muhammad Al-Fatih beserta sahabat-sahabatnya mempelajari ilmu perang dengan penuh semangat yang heroik, Muhammad Al-Fatih beserta teman seperjuangannya semakin memantapkan hatinya untuk memperjuangkan agama Islam. Tidak lupa mereka belajar ilmu perang. Pedang.
ilmu pedangnya, dia melampaui dari kehebatan sahabat-sahabatnya. Tidak lupa Muhammad Al-Fatih bisa memanah dengan baik. Dengan panahannya dia mampu memanah sesuatu yang kecil. Dia juga bisa langsung melumpuhkan beberapa sahabat-sahabatnya. Betapa kuatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Tidak lupa dia tunjukkan bagaimana keahliannya dalam memanah. Kita lihat bersama bagaimana keahlian memanah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dipegang panahnya Ustaz. Muhammad Al-Fatih akan memanah seekor burung yang sedang terbang. Tembakan yang tepat yang Muhammad Al-Fatih lesatkan. Muhammad Al-Fatih bersama dengan para sahabat-sahabatnya, mereka berjuang teguh. Mereka selalu mengorbankan semangat kaum muslimin untuk membebaskan Konstantinopel. Sejak saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah bersamaan dengan 7 Februari 1451. Muhammad Al-Fatih atas bimbingan sang guru memberikan mutiara hikmah agar senantiasa memperjuangkan perjuangan yang belum selesai dilakukan oleh kakek moyangnya. Bagaimana nasihat yang sang guru berikan? Muhammad, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik guru. Sesungguhnya perjuangan ini adalah bukan perjuangan fisik. Yang kau hadapi bukan musuh, tapi sesungguhnya yang kau hadapi adalah jiwa muslim. Maka apa yang ditanamkan oleh Rasulullah sesungguhnya bukan mengalahkan musuh, bukan merebut sebuah wilayah, tapi sesungguhnya ketika setiap muslim mampu melawan hawa nafsunya dan mengalahkan segala tuntutan keinginan. Ilmu yang selama ini kau pelajari sudah lama dan sudah banyak kau berikan. Tapi ketahuilah saudara, bahwa sesungguhnya ilmu tidak akan pernah merasuki dada setiap mukmin bagi mereka kemudian memiliki sifat sombong. Dan satu hal, engkau adalah orang yang diharapkan memenangkan perjuangan ini. Maka kerjalah dengan seluruh tekadmu dan ilmu yang engkau bekali. Semoga Allah senantiasa menyertai perjuangan kita. Wahai guru, dengan ilmu, ridho dan doamu senantiasa kau berikan, maka aku akan melakukan benteng Konstantinopel. Insya Allah, semoga Allah senantiasa membersamai perjuangan kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mendengar nasihat sang guru, Muhammad Al-Fatih hatinya dipenuhi dengan semangat yang berkobar, semangat yang membara. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan benteng Konstantinopel.
Langkah pertama yang Sultan Muhammad Al-Fatih lakukan adalah mewujudkan cita-citanya, adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Muhammad Al-Fatih menuliskan surat yang ditunjukkan oleh Kaisar Konstantin yang tujuannya adalah menyerahkan Kekaisaran Konstantin tunduk dan patuh kepada kekhilafahan Utsmaniyah oleh Sang Sultan Muhammad Al-Fatih. Wahai duta besar, aku perintahkan engkau untuk mengirimkan surat ini kepada Kekaisaran Konstantinopel. Siap Sultan, insyaallah. Sang Sultan mengirimkan surat melalui ajudannya. Di sana terlihat seorang pemimpin yang zalim, yang garang, yang menyeramkan, yang membuat orang-orang yang melihat merasa takut. Dialah Kaisar Konstantin dengan kegagahannya, dengan kezalimannya, dengan kesombongannya. Kaisar Konstantin tidak takut kepada siapapun, apalagi kepada Muhammad Al-Fatih. Kaisar Konstantin memiliki senjata-senjata yang kuat, memiliki prajurit-prajurit yang kuat dan hebat. Kita lihat bagaimana Kaisar Konstantin dengan fisiknya yang gagah, wajahnya yang seram, semuanya tunduk, semuanya patuh. Tidak ada yang berani kepadanya satupun. Ketika ada satu pun yang berani kepadanya, maka tidak segan-segan dia akan membunuhnya. Kita lihat bagaimana Kaisar Konstantin. Wahai para pejabat, aku mendengar anak urusan itu sudah bersiap-siap mengganggu warisan leluhur. Apakah kalian mendengarnya, wahai para pejabat? Jawab. Siap, kami mendengarnya, wahai Tuan Kaisar. Apa yang sudah kalian lakukan? Kenapa kalian berdiam diri saja selama ini? Wahai Tuan Kaisar, kita kedatangan tamu utusan dari Utsmani. Silakan saja dulu, tapi aku tidak sudi menatap. Wahai utusan Utsmani, dipersilakan masuk menghadap Kaisar. Sang utusan Utsmani dari Muhammad Al-Fatih masuk memberikan surat. Konstantin, aku utusan pada Sultan Muhammad Al-Fatih yang memerintah membawakan dituliskan Islam yang sekarang sudah bangun benteng Brunei Salib di seberang selatan. Baca surat ini, pahami isinya. Keselamatan wargamu tergantung bagaimana responmu terhadap surat ini. Kau menerima, rakyatmu selamat. Kau menolak, tanggung sendiri akibat. Sang ajudan gemetar, takut membaca surat yang dikirim oleh Muhammad Al-Fatih. Dia menyerahkan kepada sang kaisar dengan penuh gemetar.
Sang kaisar membaca dengan seksama. Sang sultan marah dan ngamuk. Seperti singa yang bangun dari tidurnya yang kelaparan. Anak ingusan masih muda, tidak tahu apa-apa, mau melawan kami yang sudah mewarisi 1000 tahun benteng yang tidak pernah ditaklukkan. Pergi kamu! Sang sultan marah. Sampaikan pada pemimpinmu itu, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki 1000 tahun yang tidak pernah ditaklukkan. Kamu tahu Konstantin, di kitab suci kami, akhir dari setiap penguasa yang sombong adalah kebinasaan. Pergi dia atau aku akan menebasnya aja. Pikiranmu, binasa. Terjadi perdebatan di sana. Kaisar Konstantin yang marah besar. Kaisar Konstantin bersiap-siap memperjuangkan benteng yang kokoh yang selama ini dia pimpin. Kaisar Konstantin dengan keberaniannya, dengan kesombongannya, mereka mengumpulkan seluruh pasukannya demi menghadapi sang Muhammad Al-Fatih dan pasukan kaum muslim. Dari ujung timur sana, pasukan kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadapi kekuatan besar Kaisar Konstantin. Mereka kaum muslimin bersiap-siap menuju ke benteng Konstantinopel. Mereka kaum muslimin memiliki senjata yang luar biasa, meriam yang sangat besar, meriam yang baru ada dalam sejarah dunia. Dengan teriakan takbir mereka tidak gentar, mereka maju, terus maju, membangkit semangatnya. Mereka terus maju, membawa peralatan pertempuran mereka, membawa prajurit-prajurit mereka dengan gagah berani. Dengan teriakan takbir mereka semangat membara semangatnya. Kita sambut dengan tahlil. La ilaha illallah. 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 Yang sangat besar, meriam yang sangat kokoh. Dengan meriam ini, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya akan mendobrak, akan menghancurkan benteng Konstantinopel yang telah memimpin ratusan tahun. Kita lihat bagaimana pidato Sang Sultan Muhammad Al-Fatih mengorbankan semangat juang jihad kaum muslimin pada saat itu. Wahai Jundullah, kita telah tiba di benteng Konstantinopel sebagaimana janji Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Janji 10 abad yang lalu akan ditaklukkan oleh pemimpin-pemimpin yang terbaik.
Qustiniyah wa ni'mal amir wa amiruha wa ni'mal jahiz zalikal jahiz. Takbir takbir. Masya Allah. Istighfar Al-Mut Syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum para tentara-tentara Allah. Masya Allah. Nah, dan para pasukannya sudah menuju ke benteng Konstantinopel dengan meriamnya yang super raksasa. Muhammad Al-Fatih beserta para prajurit-prajuritnya yang kuat, mereka tidak takut. Mereka penuh dengan kobaran api semangat untuk memperjuangkan agama tauhid Islam. Lantas bagaimana dengan teman-teman yang hari ini di kota Al-Fatih? Kalau kalian tidak seperti Muhammad Al-Fatih, maka harus seperti siapa yang kalian contoh? Kalian lebih memilih Kaisar Konstantin atau Muhammad Al-Fatih? Lebih memilih Kaisar Konstantin atau Muhammad Al-Fatih? Akhir. Maka mulai hari ini kobarkan semangat juang teman-teman. Hadirkan kekuatan hati teman-teman. Hari ini jihad kita adalah belajar yang sungguh-sungguh. Siap untuk belajar? Siap untuk menghafal ayat-ayat Allah? Siap memperjuangkan agama Islam ini? Maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita terlalaikan oleh tipu daya setan, di mana setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Maka jadilah pemuda-pemudi yang kuat, yang tetap semangat, yang kokoh dalam keimanan, yang kokoh dalam agama Islam. Siap untuk menjadi santri yang kuat? Siap untuk menjadi santri yang hebat? Siap untuk menjadi santri yang kokoh imannya? Siap menjadi pelanjut Muhammad Al-Fatih selanjutnya? Siap untuk menaklukkan Roma? Akhir. Lantas bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil menghancurkan benteng Konstantinopel? Berhasil atau tidak? Kita lanjutkan kapan-kapan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kemenangan itu akan hadir pada orang-orang yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Baik, untuk semangatnya, Brigade Perang Al-Fatih.